Ada yang istrinya dulu baru suaminya, kayak Nabi Muhammad. Itu kan Siti Khadijah dulu kan, baru Nabi Muhammad. Jadi kita suami istri juga nggak tahu nanti siapa yang meninggal duluan. Nanti malam dimusyawarahkan aja, kira-kira yang pantas duluan. Cuma kalau dari data yang ada sih kebanyakan suami dulu yang meninggal. Satu karena memang lebih tua dari istrinya, yang kedua juga capek kerjanya, yang ketiga pusing mikirin istrinya. Nah itu masalahnya ya. Makanya banyak istrinya mah makin tua makin glowing, tapi suaminya kelihatannya tua banget. Tapi dibebankan oleh istrinya ya. Nah itu bapak-bapak di Jakarta sih, cuma nular aja ke sini kelihatannya ya. Nah itulah sebabnya bahwa Nabi Muhammad kenapa disebut Nabi yang paling mulia? Beliaulah Nabi yang diberikan kehormatan untuk pertama kali masuk surga. Yang kedua, beliau adalah Nabi yang kuburannya paling banyak dikunjungi. Ini mohon maaf ya, kan orang mulia mah walaupun udah meninggal, kuburannya pasti banyak dikunjungi. Coba kalau Bapak datang ke Banten, ya Allah ya, penuh banget, apalagi bulan Maulid kemarin. Bahkan Gunung Santri itu di atas itu, orang Jakarta, orang Bogor, orang Bekasi pada datang ke sono. Orang Terumnas mah lewat doang, lewat ke sono kagak pernah nyampe. Orangnya ada, lagi duduk, lagi ngegayem, ada ya, ada. Emang kalau yang dekat mah suka nggak nyampe biasanya. Kayak orang ke masjid, yang dekat mah suka nggak nyampe. Kan dari situ saya kalau pengajian ibu-ibu, jangan pakai speaker luar, karena pakai alasan itu. Ibu kenapa nggak ngaji? Dari rumah juga kedengaran. Alah, orang nggak ngaji di rumahnya. Di rumah tuh belum tentu ngaji, walaupun itu dekat ya. Ada orang tinggal di Anyer Pak, kan kita ngomong enak ya rumah di Anyer mah, ke pantainya dekat. Dia mah bosen, nggak pernah ke pantai lagi. Makanya saya lihat Pak, orang datang ke Gunung Santri, ngapain? Karena di sana ada orang mulia. Saya sore kan orang mulia tuh, maka sampai sekarang kuburannya banyak dikunjungi. Syekh Hasnawi banyak dikunjungi, Syekh Mansur banyak dikunjungi, Wali Songo udah berapa tahun meninggal, sampai sekarang kuburannya banyak dikunjungi. Nabi Muhammad itu Nabi yang kuburannya sampai sekarang paling banyak dikunjungi. Saya doain nih, yang belum haji mudah-mudahan semuanya berangkat haji. Amin, tapi daftar. Amin juga nggak daftar mah nggak berangkat, enggak. Hari mobil kebeli, rumah direhab, hari haji nggak daftar Pak. Kenapa nggak berangkat haji? Belum ada panggilan. Siapa yang mau manggil? Orang-orang panitia juga nggak ada ya. Nah makanya saya lihat nanti kalau Bapak ngalamin haji dan umroh, itu semua orang antri itu di Babus Salam. Orang ingin ngelihat bagaimana kuburannya baginda Rasul. Ini menunjukkan Nabi disebut paling mulia karena kuburannya paling banyak dikunjungi oleh umat Islam ya. Makanya kita kan mohon maaf ya, kenapa sih sering suka datang ke kuburan ibu bapak kita? Karena mereka lah orang yang harus kita muliakan. Kenapa dimuliakan? Karena mereka sudah berjasa sama kita. Ini punten ya. Makanya saya ada yang suka gini, Ustaz, kalau kirim doa jam dari rumah nyampe gak sama orang meninggal? Nyampe, itu mah kirim doa. Kalau ke kuburan baru namanya ziarah. Makanya yang bagus kita kirim doa dari rumah. Ada waktu kita datangin kuburannya. Itu paling bagus ya. Ibarat bapak punten punya orang tua. Ada anak yang gak pernah pulang ke lebaran. Mama, ini nggak pulang lebaran ya, aku transfer aja uang 7 juta. Boleh nggak Ma? Boleh. Nggak pulang, lu penting mah duitnya pulang. Emang ibu kita bahagia tuh. Kenapa? Dikirim duit. Tapi dia nggak sempurna. Apa katanya? Ya Allah tuh anak ya, kirim duitnya mah rajin, tapi lebaran kagak pernah pulang. Padahal mah kata orang tua seneng banget tuh anak yang pertama pulang tuh dari Perumnas tuh pengen ketemu sama anak, sama istrinya, sama cucu saya. Makanya nggak sempurna tuh, dia duit nggak datang tapi orangnya nggak pernah datang. Anak yang kedua datang aja tapi minta duit baik sama orang tua. Ada lagi kata emaknya ruwet, ini yang kedua mah balik baik minta duit baik, duit kagak pernah ngasih. Ada Pak orang datang ke kuburan itu saya lihat cuma naburin bunga aja di situ. Bukan masalah ngirim doanya, bukan masalah bunganya. Yang paling penting adalah doanya. Makanya yang lengkap Pak, kita datang ke kuburannya, terus kita berdoa di sono, kita kunjungi, tapi kita berdoa. Itulah sempurna kita membahagiakan orang yang sudah meninggal dunia ya. Makanya kalau ada waktu mah kita ke sono ke kuburan orang tua, muliakan. Satu, ingat sama kematian. Yang kedua mendoakan, yang ketiga silaturahmi kepada orang yang sudah meninggal.
Jadi mendingan kita yang ke kuburan daripada yang di kuburan datang ke rumah kita. Kan repot ya, repot. Kita mendingan datang kita ke kuburan ya. Makanya Nabi Muhammad Pak, kenapa disebut Nabi mulia? Sampai sekarang kuburannya paling banyak dikunjungi oleh orang-orang yang beriman. Yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi yang mulia? Sampai sekarang kelahirannya diperingati. Bisa lihat ya, Maulid Nabi ini Pak nggak ada batasnya nih. Di kita mah kebanyakan hanya bulan Rabiul Awal ya. Tapi saya lihat ada orang udah Rabiul Akhir, Jumadil Awal masih memperingati Maulid Nabi. Nggak apa-apa namanya peringatan. Peringatan mah ngingetin. Beda sama perayaan. Kalau perayaan tanggalnya harus sesuai. Hari raya itu cuma ada dua, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi Maulid jangan bicara perayaan, peringatan. Kalau perayaan itu hari raya cuma ada dua, Idul Fitri, Idul Adha. Waktunya harus sama. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah. Nggak bisa Idul Adha 12 Zulhijjah, nggak bisa. Karena itu disebut hari raya. Waktunya harus sama. Dan di hari raya orang tidak boleh berpuasa. Mohon maaf ya, serajin-rajinnya orang puasa nggak boleh Idul Fitri, Idul Adha kita puasa. Haram kita hukum puasanya. Tapi namanya peringatan kapanpun boleh. Tidak ada juga yang ngomong ini Maulid Nabi udah Rabiul Akhir. Nggak apa-apa, namanya juga peringatan. Punten ya. Makanya saya lihat ini peringatan Maulid Nabi setiap tahun diperingati dan macam-macam caranya. Ada orang yang baca sholawat, nggak apa-apa sih, namanya juga cinta Rasul. Jangan ngomong-ngomong bid'ah. Waktu kita sekolah juga dulu nyanyi Indonesia Raya, nggak ada yang ngomong bid'ah kan? Orang baca Pancasila nggak ada yang ngomong bid'ah. Kenapa? Itu cinta negara. Mohon maaf nih, Bapak melarang nyanyi Indonesia Raya, ditangkap sama polisi. Kenapa? Melecehkan simbol negara. Makanya anak-anak kalau hari Senin nyanyi Indonesia Raya, terus baca Pancasila, itu mahubul waton, mencintai tanah air. Nggak apa-apa, bukti cinta kita kepada Indonesia. Tapi kalau baca sholawat, ini bukti cinta kita kepada Rasul. Mudah-mudahan kalau udah cinta ketemu dengan Rasulullah di surganya Allah nanti. Nggak apa-apa nih bolak-balik baca sholawat, nggak apa-apa. Yang baca berjanji sejarah Nabi nggak apa-apa. Ada juga yang panjang maulid. Di sini ada panjangnya nggak? Ada. Ada. Oh bukan panjang, pendek. Ya Allah. Ya. Nggak, soalnya panjang ini kan adanya di Serang Cilegon ya. Saya juga di Rangkas nggak ada sih, cuma besek-besek aja itu. Ya Bu ya, nggak apa-apa sih, kan namanya sedekah. Sedekah Pak. Bahkan kalau saya ngaji di bilik-bilik cinta Rasulullah, karangan Dr. Nizar Abaza, mohon maaf Pak, saya bukan LC ya. Saya nggak boleh ngaku-ngaku, nanti digugat itu. Sembarangan aja ngasih-ngasih LC. Nggak boleh, nggak, saya ngeluruskan ya. Nggak boleh itu. Kan itu kan orang harus kuliah di sana ya. Itu mau ada produk-produk luar negeri. Kalau saya makan produk lokal, tapi amplop nggak boleh lokal. Ingat ya. Nggak boleh. Kalau pendidikan mah nggak apa-apa. Udah kalau aja sih Pak. Ini memang gak usah serius-serius ya, namanya juga Maulid Nabi ya Allah. Terus sambil ngegayem aja, ya, nggak apa-apa. Ini punten lah ya, punten ya. Saya lihat kan gini ya, ada orang yang suka Maulidnya ada makanan. Emang kalau saya baca pertama kali ayat itu turun, wa angdir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Kan Rasul panggil Sayyidina Ali, Ali siapin susu ya. Terus ini masak gandum, terus potong kambing. Mau ngapain ya Rasulullah? Biarkan nih orang-orang beriman makan dulu, minum susu, aku akan menyampaikan kebenaran. Jadi pengajian pertama Rasul nyuruh tuh potong kambing, makan gandum, minum susu. Nah kudunya tuh maulid tuh begitu, kudunya. Jadi yang hadir itu makan dulu sama kambing, minum susu, tuh baru ceramah. Itu kudunya nih, kudunya. Jadi jangan ngomong bid'ah kalau nggak tahu sejarah. Ini mah ada pengajian, ada kue, bid'ah. Tuh gua ngaji gak ada kue mah lemes. Ya Allah. Tapi biarin aja. Bahkan saya lihat Pak Abdurrahman bin Auf itu paling senang sedekah itu kepada orang-orang yang ahli ibadah. Tuh, kepada yang ahli ibadah. Kita baca riwayat. Beliau kalau sukses Pak usahanya, itu subuh-subuh sholat dengan Nabi. Uang itu dia mau sedekahkan sepertiga Pak. Jadi kalau zakat kita 2,5% nggak ada apa-apanya.
Kalau zakat kita 5%, nggak ada apa-apanya. Abdurrahman bin Auf, kalau dia punya harta, dia bagi 3. Sepertiga buat modal usaha, sepertiga untuk keluarga, sepertiga dia infakkan di jalan Allah. Makanya ini sahabat Nabi yang dapat garansi masuk surga. Begitu dia dapat harta, sholat dengan Nabi di waktu subuh. Nabi habis salam, langsung berdiri. Saudara-saudara, saya lagi punya harta nih. Siapa di antara saudara yang punya utang, silahkan mengacungkan tangan. Wah, mantap. Wah, yang punya utang dikasih biar utangnya pada lunas. Yang kudunya nih ada nih, yang begitu di sini kudunya ada ya. Subuh-subuh dia ke masjid. Habis subuh dia berdiri. Ayo jemaah subuh, siapa yang punya utang silakan ngacung. Insya Allah ngacung kabeh, ngacung kabeh. Utang mobil belum lunas kan? Ibu-ibu kulkas, seragam pengajian lunas semua. Nah dari situ Pak muncul sedekah subuh. Jadi siapa pelopornya? Abdurrahman bin Auf. Dia kalau subuh dia sedekah kepada orang yang sholat subuh. Nggak apa-apa. Kenapa? Dia ingin orang miskin yang punya utang rajin sholat dibantu. Disitulah sedekah beliau kepada orang yang rajin sholat berjamaah dengan Rasul. Oh begitu ya. Jadi kalau ada sekarang sedekah subuh nggak apa-apa. Ustadz, ini nyiapin makanan, terus dimakan sama orang kaya juga. Kan sedekah sama orang miskin. Sedekah itu hukumnya sunnah. Kalau sunnah, kaya miskin boleh menikmati. Kalau zakat itu wajib. Zakat orang kaya tidak boleh menerima uang zakat. Kenapa? Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Tapi ini mah kita mau maulid nih, kita siapin makanan tuh dibagiin. Dia punya mobil, boleh. Karena ini mah sunnah. Pak Haji juga kebagian. Iya, saya juga disuguhin tuh. Suguhin saya. Cuma saya belum makan. Masalah kan kagak enak penceramah, ya kan? Kalau makan mulu dilihat, Ustaznya lapar ya, padahal mah iya. Tapi kan jaga kehormatan, lagi jaga kehormatan, lagi jadi penceramah dilihatin orang. Kecuali dibungkusin, itu lain itu mah ya. Di rumah mah nggak ada yang ngeliatin baru makan. Ini jaga kehormatan lah. Jangan main-main Pak. Semakin kita dipandang orang, kita harus jaga kehormatan kita. Maaf ya. Kalau bapak subuh kesiangan biasa, ustadz kesiangan diomongin. Ustadz ngomong doang kesiangan, baru sekali doang ditunjuk-tunjuk. Ya Allah, padahal yang lain mah langganan. Kan begitu ya. Nah itulah sebabnya, mohon maaf Pak. Jadi saya juga dikasih tuh, cuma emang belum saya makan, belum ya. Tapi boleh nggak Ustadz dibawain pulang? Boleh banget. Karena itu mah tujuannya adalah sedekah. Ini bukan nyinggung, bukan. Dia mengingetin doang, ngingetin ya. Takut ketinggalan, kan itu masalahnya kan. Nah makanya saya lihat Pak, ada orang di bulan Maulid dia bikin panjang, ada orang suka sedekah di besek, ada orang kue, nggak apa-apa lah. Kenapa? Nabi juga orang yang rajin sedekah. Lewat Maulid Nabi kita rajin sedekah, siapa tahu ini bisa mengantarkan kita dicintai Rasul, karena cintanya berjumpa dengan Rasulullah di surganya Allah nanti. Yang keempat Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi yang paling mulia? Beliau Nabi yang dipuji Allah. Ini maaf ya, kalau kita dipuji sama pasangan hidup Pak biasa. Tapi Pak sunnah ya, memuji istri itu sunnah. Sunnah. Yang tidak boleh memuji wanita lain di depan istri, itu nggak boleh. Dengerin, jangan pura-pura nggak dengar. Kalau memuji istri sunnah, yang tidak boleh memuji wanita lain di depan istri kita, itu nggak boleh Pak, nggak boleh. Bapak pulang habis reuni kan sama teman-teman, begitu nyampe rumah, mah ternyata mantan ayahnya masih glowing ya, masih glowing dengan mamah mah jauh banget. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Walaupun benar, nggak boleh. Bang bapak-bapak mah kadang-kadang begitu ya, kalau ngelihat yang glowing kayaknya dia tuh menarik banget, padahal mah istri bapak juga cantik. Cuma itulah kegagalan bapak, kurang ngasih modal ke istri. Dengerin, jangan pura-pura nggak dengar. Istri pengen cantik gak dimodalin lah, ganti lah. Isi orang gak dimodalin Pak. Bahkan ada isi orang mah dandan aja habis-habisan, makan jangan ngirit. Makanya tahu aja mah toge, sekali makan enak undangan tuh ya Allah ya. Nah makanya bapak nggak boleh ya memuji wanita lain di depan istri kita, itu nggak boleh. Sebab nanti dibalas sama istri. Ya Allah ayah, kalau kudu ngomong mah, ternyata ya mantan mamah mah pada sukses. Yang satu pom bensinnya 3, yang satu mobilnya Fortuner. Kayaknya ayah doang yang belangsak kayaknya ya. Berhubung takdir tanggung anak udah 3.
Takdir. Makanya nggak boleh tuh memuji orang lain di depan pasangan hidup kita, kan nggak boleh. Dibalik. Tapi kalau kita memuji istri itu sunnah tuh. Nabi manggil istri emang manggil nama? Enggak tuh, dipuji Nabi sama istrinya. Nggak ada hadis penjelasan. Isa, kurma Isa. Kan di sini Siti Aisyah. Nggak ada manggil Isa nggak ada. Panggilannya juga ya Humairah, dipuji dia. Wahai istriku yang kulitnya putih kemerah-merahan. Hai istri bapak kan? Putih kemerah-merahan, pakai blush on saya juga tahu ya kan. Nah itu panggil pak, kalau isinya putih kemerah-merahan, Humairah tolong teh manis ya, gitu. Kalau hitam pak Ustadz, ya Humairang, itu beda ya, itu beda, ya disesuaikan lah, sesuai. Makanya pak, dipuji pasangan hidup biasa, dipuji teman, kita bangga banget. Dipuji anak pak, luar biasa kita bangga. Tolong ya pak, bapak harus mulai introspeksi. Kalau kita sukses di kantor itu biasa pak, tapi sebenarnya paling sukses kalau kita bisa mencetak anak-anak yang berkualitas. Kenapa? Kehormatan orang tua banyak ditentukan oleh anak-anaknya. Jangan bapak dimuliakan di kantor, tapi bapak tidak dimuliakan oleh anak-anak bapak. Hati-hati ya. Makanya kalau ada bapak suka dipuji sama anak, itu kudu bersyukur itu. Ayah maya kayaknya soleh banget tahu. Emang kenapa? Ayah mah kalau waktu sholat tuh tampil selalu berjamaah. Bapak kudu bersyukur itu. Alhamdulillah anak udah ngelihat saya rajin katanya sholat berjamaah. Nah bapak kudu syukur itu. Ayah mah hebat amat sih ya. Ayah mah orangnya lembut. Sama mama nggak pernah marah. Padahal mah ditahan kan. Ada anak kan. Ada kan bapak yang jengkel ke istri ditahan. Orang galak istri daripada suaminya kan, hanya ditahan lah daripada ribut. Terus si anak itu memuji, kayaknya ayah mah lembut ya, sama mama nggak pernah marah, sama anak-anak nggak pernah marah, ayah mah nggak pernah ribut di tempat kerja. Bapak kudu bangga itu. Artinya apa? Kebaikan bapak sudah dilihat oleh anak-anak kita. Itu bangga jadi orang tua. Ngapain kita di kantor dipuji orang, di masyarakat dipuji orang, tapi sama anak sendiri kadang-kadang kita tidak dihargai. Maka lebih bangga kalau kita sudah mulai dimuliakan oleh anak-anak kita. Tapi lebih hebat, itulah Nabi Muhammad dipuji Allah. Luar biasa Pak. Dan Nabi Muhammad dipuji Allah bukan karena penampilannya. Maaf ya, itu kan Nabi yang paling ganteng terakhir di dunia, Yusuf. Ya kan? Ya. Karena yang ganteng tiga ya, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Udah habis cuma 3 orang. Makanya bapak-bapak mah sisanya doang. Sisa ini modal sisa nih mah, sisa. Kalau wanita tercantik terakhir Siti Fatimah anaknya baginda Rasul. Makanya istri bapak mah sisa doang. Muka glowing, kaki rorombeheun. Perpecahan antar suku. Ternyata ada kajian Pak, sekarang terbaru ya. Kalau istri bapak kakinya pecah-pecah itu tuh pikirannya ruwet. Stres itu nanti larinya ke kaki. Kelihatannya sepele. 1 nyisir Pak. Kalau nyisir sisir nggak turun-turun, istri lagi banyak masalah. Tolong ditanya. Kita nyisir dari depan sampai belakang itu turun-turun, itu sih lagi stres Pak. Tolong ditanya. Mama mikirin apa Mama? Mama ada apa kadang? Kita nyisir itu turun-turun dah. Begitu diturun, kutu aja banyak. Oh, itu berarti istri lagi stres ya. Yang kedua lihat kakinya Pak. Ternyata perpecahan di kaki itu bukan hanya karena sering nyuci kena air, itu berubah ternyata ada faktor dari pikiran. Ya, makanya kalau istri bapak rawat lihat kakinya, perpecahan antar suku alias rorombeheun. Nah, itu lagi stres sebenarnya ya. Nah, itulah sebabnya punten-punten ya Pak. Kalau kita perhatikan, Nabi Muhammad dipuji Allah bukan karena penampilan, bukan. Nabi Muhammad dipuji bukan karena jabatan. Nabi Muhammad dipuji Allah karena akhlak. Maka muncul ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Maaf ya, istri bapak glowing tapi sombong, enggak mulia. Enggak mulia. Sampai ditanya, "Pak, gimana Pak? Bahagia enggak?" Waduh, capek ngadepin. Ngasih modal pegel tiap Kamis kudu ke salon. Itu juga bahagia lagi ondangan doang, di rumah tetap daster soek. Ya Allah. Jadi ada tuh yang istrinya cantik tapi suaminya nggak bahagia, tapi galaknya Pak Ustadz galak sampai ngebatin suaminya.
makanya kurus suaminya. Dan teteh mikiran istri kurus. Tak saya mau lihat bapak yang kurus curiga ya. Emang itulah yang kayaknya beban pikirannya luar biasa. Ubanan aja nggak kerasa uban. Uban itu dari pikiran pak. Pikiran uban itu ya. Makanya kan rambutnya langsung panas. Dan uban mah nggak boleh lagi dicabut. Nggak boleh uban dicabut. Karena uban itu di akhirat memancarkan cahaya. Udah nggak usah nunggu akhirat. Sekarang aja mati lampu langsung ketemu kepala suami orang putih semua. Tolong ya Bu, kalau suami ibu ubanan introspeksi diri ya. Itu berarti bebannya berat bebannya itu ya. Nah, itulah sebabnya jadi wanita itu dipuji mulia belum tentu karena penampilan. Nah ya, punten ya, Pak, kita dipuji belum tentu karena kekayaan. Sekarang ada orang komplek kaya sombong dibenci kan? Dan saya pernah bilang begini, kalau ada orang sombong karena kaya, ke masjid gak pernah, bergaul di masyarakat gak pernah, tungguin aja meninggalnya. Tungguin meninggalnya. Nanti juga meninggal mah, dia ke masjid juga, sendirian di depan aja kan, karena dia mau disolatin masalahnya. Padahal mah ngapain sih kita sombong ya? Dasar hebat-hebatnya manusia kalau meninggal mah butuh orang lain. Kalau hidup pasti butuh orang lain. Lalu ngapain kita sombong kepada sesama manusia? Tapi di sini mah nggak ada yang sombong sih saya lihat ya. Sini punya jabatan di kantornya, duitnya banyak. Kalau udah posisi di sini lihat duduknya sama, kuehnya juga sama, ya kan? Ini masjid kayaknya kalau subuh ini kekecilan kayaknya. Kecil ini masjid ini. Apalagi subuh kayaknya ya. Nggak muat ini kelihatannya ya. Orang sampai luar kok sendalnya, sampai luar sendalnya. Jadi kayaknya ini subuh penuh ya. Orang sekarang aja banyak. Ini sekarang loh. Ada yang belum pulang ini. Malam Kamis kan, besok pas subuh udah pada di rumah semua. Hanya mesti kagak muat nih kalau subuh ini kelihatan ya ada kayaknya 10 baris mah kalau subuh ya. Tiap barisnya 3 orang, lumayan kan? Yang pentingnya 10 baris. Nah ini mohon maaf ya. Makanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad dipuji karena akhlak. Artinya kalau ibu bapak pingin mulia, belajar memiliki akhlak yang mulia. Nabi Muhammad lihat Bu, akhlak yang menyebabkan boleh dipuji. Maka malam ini kita teladani nih tentang akhlaknya Rasul ya. Pertama akhlak beliau kepada Allah. Ini cakupannya luas banget. Sampai jam berapa ini ceramah? 12. Jam 12. Harus sampai jam 3 aja sekalian. Aleman ya Allah. Besok malam bekerja. Hugo imam aja kalau lama dihafalin, imam dihafalin kalau lama. Apalagi taraweh mah Bu, sampai dilihat jadwalnya. Gitu maksudnya apa? Ustaz anu lama dia mah lama ya Allah. Balik di rumah aja di rumah. Sekarang heran, tarawihnya berapa di sini? 23. 8 dia pada balik. Ada orangnya lagi duduk, ada. Kalau 8 balik, ada. Kan balik Nabi ke 8 sok tahu, dia pernah ketemu Nabi baru, udah aja males gitu. Nabi dibawa-bawa. Orangnya ada orangnya ada. Lagi duduk orangnya ada ya. Jadi ke-8 balik. Alasannya witir di rumah. Di rumah mah enggak witir, enggak lah. Orang ngembat kolak masalahnya kan. Langsung. Bapak Ibu kita lihat ya akhlak Rasul kepada Allah. Saya teringat satu doa Nabi yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Kalau Nabi ngajarin ini berarti ini penting. Ini kan dari Nabi nih. Kan berdoa itu yang bagus satu dalam Al-Quran. Paling bagus tuh. Yang kedua doa itu diajarkan Nabi. Tapi kalau Nabi udah ngajarin berarti ini penting. Apa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal? Ini doanya pendek. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Makanya Nabi mah kalau berdoa nggak panjang-panjang. Tapi doa Nabi mah bervariasi. Coba kalau doa pengantin panjang itu pendek. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Nah, Ustaz di sini mapan kalau nasihat pernikahan, begitu doa pengantin panjang, semua doa dibaca. Sampai Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Kata pengantin, waduh sekarat kita kayaknya ya. Doa pengantin di sakaratul maut. Boleh nggak baca doa itu? Boleh. Cuma kalau untuk pengantin mah ya dipilih-pilih sih. Dipilih-pilih ya, dipilih-pilih. Ya kayak kita ngaji kalau di kuburan, maaf nih. 8 kalau ngaji di kuburan mah kudu dipilih. 1 yang dibaca Yasin. Yang kedua Tabarok. Nah kan itu yang paling bagus kan. Boleh nggak di kuburan baca surah Yusuf? Boleh kalau dia menghatamkan Quran.
Boleh itu ya. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai Anas hatam, berarti surah Yusufnya kebaca. Tapi kalau sengaja datang ke kuburan baca surah Yusuf, ya walaupun boleh, kan rasanya kurang tepat. Harusnya Yasin, kalau enggak Tabarok, ibu ya. Nah kalau ibu mau kuburan, itu kan yang dibaca, gitu ya. Makanya nih Rasul ngajarin sama Mu'adz bin Jabal nih doa nih pendek. Tapi sebenarnya ini mengajarkan 3 akhlak manusia kepada Allah. 1, kita harus banyak berzikir. Makanya doanya Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah bantulah aku untuk senantiasa ingat kepadamu. Nah, saya lihat di sini nih orang-orang yang ahli zikir ya, kelihatan ya. Kenapa Bapak Ibu harus zikir? 1, zikir itu musir setan. Kalau manusia nggak pernah zikir, hidupnya dikuasai setan. Waktu tuh bocah lahir, kan bocah nangis kan? Kenapa nangis? Ditusuk setan, ya kan? Makanya musir setan diadanin. Adan itu zikir Pak yang harus dikeraskan. Mohon maaf ya, zikir itu ada yang lembut, ada yang kudu dikeraskan. Zikir yang kudu dikeraskan adan. Makanya muadzin kudu kencang. Muadzin aki-aki lembek atau setan yang ngedablek. Jadi setan di kita mah lah ketenagaan wis ngempos sing adane. Makanya kalau ada yang bagus masih muda, talbiyah yang bagus tuh yang kencang. Labbaik Allahumma labbaik, makin kencang makin besar pahalanya. Jadi kata siapa nggak boleh dikir dengan suara keras? Boleh. Kenapa? Adan harus kencang, qomat kencang, talbiyah juga kencang, takbiran kencang. Takbiran dibatasi. Takbiran itu dikir dengan suara keras, makin kencang makin besar pahalanya. Makanya adan itu musir setan. Ini maaf ya Pak, kalau bapak istrinya lahiran, ini kan kayaknya masih produktif nih kelihatannya. Tiap tahun hamil aja ya Allah, ribut baik tapi metang baik. Kan ada itu orang yang ada ribut tapi hamil baik. Kalau lahir yang bagus ngadanin itu bapaknya, nggak usah manggil ustad. Nah saya kalau di kampung, ustad anak lahir, terus adanin anak siapa? Anak saya. Ya adanin sendiri ya Allah. Ustad nggak usah, yang bagus bapaknya. Saya suaranya nggak enak, biarin bocah menang baik. Nggak ada yang protes, anak juga diem aja. Kecuali adan nggak enak, bocahnya melotot, baru tuh ganti. Kalau di masjid ada yang adanya nggak enak, ada yang ngomong, ada yang adain anak kemenang baik bocah itu, udah diadamin. Ternyata Pak, semua anak lahir itu nangis. Punten ya kecuali ada nabi yang istimewa kayak Nabi Isa, itu kan istimewa. Kenapa? Ditusuk sama setan. Bagaimana ngusir setan? Adan bagian dari dikir. Maka orang yang rajin dikir, insya Allah jauh dari setan. Jangan jauh-jauh nih Pak. Nih kalau nih kita sholat ini, jangan dikira setan nggak ada. Kita nih mau kesini aja setan ganggu nih. Acara apa? Maulid. Mana sih panitia? Maulid di malam Kamis gitu ngomong. Kata setan, besok kerja kamu, ntar ngantuk. Salah tuh panitia, kudunya malam minggu. Coba dibuat malam minggu, kata setan. Malam minggu aja maulid, malam minggu mah jalan-jalan. Udah jalan-jalan aja, nggak usah maulid tuh. Kan setan mah gitu godanya. Makanya Bapak mau ngadain acara malam apapun pasti ada yang nggak hadir. Mau 100% hadir, moal bakal. Dan setannya beda-beda. Sok Pak, ngadain malam minggu, setannya lain. Mending jalan-jalan, diskon, sama anak, sama istri bawa, nggak ngikut juga maulid Nabi. Pindahin ke malam Senin, malam kerja. Pindahin ke malam Kamis, lagi pegel-pegel yang ngaji. Malam Jumat untuk dikir sih, nggak usah buat pengajian segala. Tuh. Emang setan mah goda. Nah, Bapak udah dari rumah ke sini, jihad ngelawan setan, setan dilawan, datang ke sini. Emang setan diam? Kagak. Setan tahu di mana kelemahan kita. Oh, ini mah tukang ngobrol, dibisikin makanya ngobrol. Udah, katanya setan, makanya ngobrol. Ibu mah kalau ngaji ngobrol. Di sono di Jakarta, cuma nular doang ke Cilegon, ya kan? Orang gini sih ngomongnya, Mama daripada di rumah aja ngobrol, mending ke pengajian atau pindah ke pengajian ngobrol. Orang ngomongnya daripada ngobrol di rumah, mending ke pengajian atau ngobrol lagi di pengajian. Orangnya ada lagi duduk ada.
Makanya kata ibu, ya Allah nyelakit amat ngomongnya, mana saya ngobrol baik. Ada setan tahu, ini mah kalau lagi ngaji suka ngantuk baik ada. Wah aja dia mah khotbah Jumat aja bisa merem. Lagi khotbah bu, paling 15 menit merem dia mah. Ya Allah, ditanya, Pak kenapa tidur? Nikmat banget, jiwa tenang. Bukuku setan, nikmat. Lagi khotbah cuma 15 menit merem juga. Karena setan tahu. Nih kelemahannya tukang tidur. Makanya dibawa pengajian ngantuk aja. Karena saya kalau lagi ceramah ada yang tidur, udah biarin aja. Emang dia lagi ini setan kayaknya. Makanya dia ngantuk aja biar. Tapi nyampe rumah denger lagi, dia nggak ngantuk lagi karena setan ganggunya di pengajian. Jadi Pak, jangan dikira setan itu diam, enggak. Bapak sholat. Ya Allah. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang sudah mau sholat, setan mengerahkan semua pasukan. Apa buktinya? Banyak orang yang ketika sholat dia lupa sama Allah. Apa tandanya? Ada orang lupa jumlah rakaat. Ada orang lupa tidak baca tahiyat. Kenapa sampai lupa? Hati-hati, boleh jadi dia dikendalikan oleh setan. Makanya ibu, kalau ibu hilang duit sholat ketemu ya. Duit 30.000 kemana? 30.000. Ibu sholat itu langsung itu jalan pikiran tuh melayang kemana-mana. Oh berangkat jam 8, naik motor ke mall, saya beli jilbab dulu, terus beli brosnya ke lantai bawah, oh ada sepatu, oh iya bajunya naik lagi ke lantai 2, terus saya beli ini untuk kebutuhan rumah tangga 30.000. Oh ngebaso sama teh botol bukan hilang. Habis sholat saya dapat hidayah, ternyata nggak hilang itu, dipakai itu bakso sama teh botol, buku setan itu tuh, setan diganggu. Makanya kenapa habis sholat kita diperintahkan istighfar? Bu, Rasul mengajarkan habis sholat itu istighfar. Emang Rasul punya dosa? Enggak, Nabi nggak punya dosa kok. Ini mah untuk umatnya. Kalau ketika sholat kita punya kekurangan, langsung disempurnakan. Bagaimana caranya? Istighfarlah ketika kita selesai melaksanakan ibadah sholat. Insya Allah kekurangan sholat kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, udah makanya ini Pak, ini lagi ngumpul begini banyak setan Pak. Kalau di diskotik nggak ada setan, karena yang masuknya setan semua, ya kan? Makanya kata setan, ngadem aja saya mah di luar, ngapain sih? Gue udah bestie saya itu mah, udah di dalam pasti maksiat, ntar jadi teman di neraka. Tuh Pak, setan mah udah. Makanya setan mah suka ngajak doang. Kalau udah terjerumus ditinggalin. Makanya ketika manusia zikir kepada Allah, maka setan akan jauh Pak. Tapi ketika lalai kepada Allah, setan akan menghampiri kita. Maka di mana manusia dekat dengan Allah, jiwanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf ya, takut beda pendapat sama saya. Ada orang nanya, Pak, itu orang rajin sholat kenapa kena santet? Imannya lagi melemah. Iman lagi melemah dia. Diserang sama setan, dia bisa terkena santet. Tapi kalau iman lagi kuat, lagi dekat kepada Allah, ingat kepada Allah, tidak mungkin dia terkena santet. Pak, kalau Bapak ini ya, punten ya, Bapak kena hujan. Kalau imunitas tubuh kita bagus, nggak mungkin pilek. Imunitas kita melemah, kita kemudian jadi pilek. Jadi kalau hujan Bapak kemudian sakit, jangan salahkan hujannya. Gara-gara hujan kita jadi pilek. Kata tukang ojek, lah kita hujan-hujanan, kering kita aneh. Kenapa? Imunitas yang ojek lebih kuat daripada kita yang melemah. Begitu hujan turun kita diberikan penyakit, bukan hujannya. Kekebalan tubuh kita sedang melemah ya. Makanya kita kembali Pak, Rasul mengajarkan akhlak kita kepada Allah. Pertama, perbanyak zikir. Zikir itu satu ngusir setan. Yang kedua, jiwa kita jadi tenang. Maaf ya, harta yang banyak tidak menjamin hidup kita tenang. Malah banyak orang makin kaya makin gelisah. Apa buktinya? Susah tidur. Makanya kalau orang kaya kan banyak pikiran tuh, susah tidur. Banyak duit makin susah tidur. Tapi kalau Bapak, kalau sudah rajin zikir, udahlah dunia mah cukup sampai sini aja. Malam saya istirahat dulu. Harta saya titipkan kepada Allah. Tenang. Orang mah banyak yang susah tidur. Di sini mah ada yang susah bangun. Luar biasa. Sampai subuh kesiangan baik. Ditanya sama teman, kenapa kesiangan? Tenang, aku tadi malam. Alah, dasar keblok, mukanya susah dia dibangunin ya kan. Hanya Pak, orang kalau rajin zikir dia tenang Pak. Dan Allah ngasih garansi. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman mah tenang hatinya dengan mengingat Allah. Bu,
ibu suami kerja tiap hari, nggak usah curigaan. Kalau ibu rajin ibadah, ngapain sih curigaan aja ke suami? Oh ya Allah, pagi ayah hati-hati di jalan, takut tergoda sama yang lain. Belum berangkat udah curiga. Nyampe di kantor, udah di mana ya? Udah di kantor, coba video call, coba curigaan. Ya Allah. Istirahat, ayo udah makan belum? Lagi makan. Sama siapa? Coba foto. Ya Allah, pegel suaminya. Pulang, ayah, tuh kopi disiapin. Sini HP-nya, diperiksa. Mau ngapain? HP suami diperiksa. Suami juga cerdas, belum pulang udah dihapusin duluan. Cerdas suaminya. Udah ibu mah rajin ibadah, ibu tenang titipin ke Allah. Ayah kerja dengan baik, mama tidak akan curiga. Pokoknya walaupun mama tidak melihat, ayah sudah mama titipkan kepada Allah. Mama tidak lihat, tapi Allah pasti lihat. Udah suaminya diem, ya Allah, segitunya, ya Allah. Udah titipin ke Allah, tenang. Anak ibu, bapak kuliah di mana? Kalau bapak kurang dikir, gelisah aja. Di Bandung perguruan bebas, masuk Lampung kasus dosen, masuk Surabaya kasus dokter. Aduh, di mana juga ada yang maksiat. Tapi kalau kita bilang, mau kemana kuliah? Ke Bandung. Udah ke Bandung, rajin ibadah, jangan lupa minta sama Allah. Nanti ayah, mama bantu doa dari sini. 5 tahun dia kuliah beres. Kenapa? Yang bisa menjaga anak kita cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sih di sini mah yang alih-alih pikir kelihatan tenang wajahnya ya, kelihatan. Jadi menyejukkan banget gitu ya. Nggak ada yang ngamuk-ngamuk, nggak ada, kelihatan tenang. Kalau yang meremelet udah ada, kelihatan ya. Udah jangan dilirik, nanti ketahuan orangnya ya. Udah. Itu teh lelah dia kerja seharian kan ya. Malam ini harus dengerin ceramah ya. Jadi kita dikir. Yang kedua Pak, bersyukur kepada Allah. Lihat doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Syukur kepada Allah. Dan ini yang diajarkan Nabi Pak. Bangun tidur itu pertama kali kita lakukan adalah syukur. Mohon maaf ya. Makanya ibu kalau bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ada nggak orang bangun tidur astagfirullahaladzim? Ada, kesiangan. Begitu astagfirullah, di jam 5 ya itu berarti dia dosa. Tapi aslinya orang itu kudu memuji Allah. Ya, makanya saya lihat Pak, bersyukur ini ternyata ibadah yang sulit dilakukan. Kelihatannya gampang. Sampai Nabi Daud dikasih ultimatum oleh Allah. I'malu ala Daud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukurmu, sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Tuh Allah yang ngomong tuh. Jadi Pak, yang syukur itu sedikit kata Allah. Ini cuma yang di sini mah kelihatan sih wajah-wajah orang syukur ya. Syukur kelihatan. Suguhin, nggak usah protes ke panitia, nikmatin aja yang ada. Itu namanya syukur ya kan. Makanya bapak-bapak udah pada diicipin. Ibu banyak yang utuh. Itu buat dibawa pulang. Kelihatan sih ibu buat dibawa pulang ya. Kelihatan ya. Itulah sebabnya Pak. Nih kita kalau ngomong-ngomong syukur, pertama ya, bagaimana nih caranya? Lihat nikmat yang ada, baru mencari yang belum ada. Kita ini kebanyakan sibuk mencari yang belum ada, lupa sama yang sudah ada. Bapak punya istri, syukuri aja dulu yang ada. Di mana kekurangannya diperbaiki, itu aja. Oh, istri kurang cantik. Oh, udah mama ke salon nih ya. Buat belanja mama 7 juta, buat ke salonnya 4 juta. Gitu Pak. Insya Allah nanti juga cantik ya. Makanya ada istri bapak cantiknya udah tua ada. Waktu pertama nikah mah kan ya Allah ya. Tapi sekarang tuh seiring usia cantik. Karena kan baru punya modal. Makanya cantik ya. Makanya sekarang lebih cantik di foto profilnya daripada aslinya kan. Atau kalau habis dandan foto. Ya Allah. Makanya kalau ngelihat fotonya subhanallah. Ketemu aslinya astagfirullah. Jauh. Hari di foto langsing, hari aslinya buntak. Ya Allah ya. Ternyata diedit ya Allah. Ada orangnya ada. So, istri bapak kurang apa? Kurang cerdas. Diajarin Pak, jangan dimarahin. Karena ilmu itu proses ya. Maaf. Ada orang yang hebat di universitas pendidikan, belum tentu sukses di universitas kehidupan. Belum tentu Pak.
Suaminya S3, istrinya S2, cerai buktinya. Dia gagal di universitas kehidupan. Wah, eta. Padahal sama-sama pinter, debat, sama-sama pinter. Mau main aja dur-dur dulu. Kata suaminya, udah kita ke puncak. Kata istri, mendingan ke Anyar musim panas mah. Mendingan ke Solo panas mah, adem di puncak mah. Mendingan ke pantai, anginnya adem, ribut. Akhirnya pergi mangga. Dur-dur aja ya Allah. Tapi hari istri belet mah, nurut aja. Mah, kemana? Kumaha ayah aja. Ayo ke puncak, siap. Udah siapin puncak mana? Puncak Gunung Pinang. Ya Allah, naik ke sana. Istri mengikut artinya apa Pak? Punten ya. Kita kalau istri punya kekurangan diperbaiki. Orang syukur tuh lihat yang ada, baru memikirkan yang belum ada. Sama ya Bu? Bu punya suami Bu, syukuri aja Bu, syukuri. Banyak kan teman-teman ibu yang cantik sampai sekarang belum punya jodoh. Ada. Kata ibu mending saya walaupun minimalis tapi punya suami, karena suaminya ya sama-sama minimalis kan gitu kan. Nah itu yang penting mah ngelaku di pasaran daripada nganggur. Nah makanya punten ya Pak, kalau syukur itu coba lihat yang ada baru mencari yang belum ada. Saya cek di sini nih Bapak Ibu yang hadir nih, saya lihat ada 5 nikmat utama yang hari ini Allah kasih. 1, saya lihat sehat, alhamdulillah ya. Ada orang yang usianya di bawah kita, makan udah pakai selang, minum pakai selang, jalan pakai kursi roda. Aduh ya Allah. Kita alhamdulillah pagi-pagi kan nasi uduk habis, bakwan habis, tahu habis. Ya Bu ya, suami ibu tuh kalau pagi-pagi, "Ma, nasi uduk aja mah, nasi uduk mah ya, sama bakwannya 5, tahunya 7, pisang goreng 12." Ya Allah. Bikin teh manis mas sekalian. Apa kata istrinya? "Ayah sehat. Alhamdulillah." Kayaknya masih lama meninggalnya ya, karena ngegayem aja tiap pagi. Berarti ibu bersyukur. Begitu istri nyampe ngoceh. Apa kata bapak? "Mama sehat." Ngoceh aja. Karena kalau setruk dia nggak mungkin ngomong, ya kan? Nah, makanya kalau istri ngoceh bersyukur Pak. "Mama sehat." Ya Allah. Istri bapak lincah acolok-acolokan aja, pergi-pergi aja. Bapak kudu gini, "Mama sehat ya." Pergi-pergi terus. Kalau mama asam urat nggak mungkin jalan di rumah aja. Karena istri bapak mah di rumah itu 1 sakit, 2 nggak ada duit. Aja kan. Kalau ada duit mau pergi-pergi aja, pergi-pergi aja. Itu bapak syukur. Oh berarti mama sehat ya Allah. Nah makanya Pak, Bapak Ibu lihat malam ini, bersyukur ya Allah saya diberikan sehat. Yang kedua, panjang umur. Ada kan orang yang umurnya di bawah kita sudah meninggal? Ada. Kita bersyukur loh masih diberikan panjang umur. Yang ketiga, saya lihat nih akal masih sempurna. Jadi saya pengajian itu kayaknya menyimak gitu, kelihatan ngerti ya, kayaknya ya, saya nggak tahu aslinya ya, tapi kayaknya tuh ngerti. Soalnya 1 serius, 1 ketawa, itu kan nyambung banget. Yang parah mah orang udah beres dia baru ketawa, oh itu loadingnya masalah ya. Tapi ini mah kelihatan otaknya masih nyambung gitu ya. Nggak apa-apa sambil ngegayem juga, yang penting mah kan nyambung. Dan ini Pak cara melatih otak itu dengan belajar. Makanya kenapa pengajian kebanyakan ibu-ibu? Karena ibu mah semangat belajarnya tinggi, daya ingatnya juga kuat. Itu ibu-ibu ya. Kalau bapak emang di pendengaran kurang, kalau ibu mah pendengarannya tajam. Tetangga beli mobil udah denger, padahal belum datang itu mobilnya, udah denger gitu. Itulah hebatnya ibu-ibu ya. Ngomong ke suami, "Ayah, ternyata tetangga mah beli mobil." Kata siapa? Lagi mengajukan, lagi pengajuan. Katanya di ACC-nya nanti minggu depan. Udah nyampe beritanya, mobilnya belum datang. Itulah hebatnya ibu-ibu ya. Jadi pendengarannya luar biasa. Makanya hikmahnya yang sering ngaji kebanyakan ibu-ibu. Ayo bapak-bapak mah kurang pendengaran. Buktinya apa? Khotbah aja nggak mau lama. Bapak-bapak mah kurang pendengarannya. Khotbah aja nggak mau lama. Khotbah lama di demo. Amin. Belum beres udah amin aja amin. Bahasa kita, woi berhenti. Udah lama tuh khotbah. Nah itu bapak-bapak. Itu kalau saya khotbah Pak, nggak pernah saya lama. Paling lama itu 12 menit. Tapi rata-rata orang suka orang itu. Sampai kalau saya bapak ikut saya, ada saya di Sulpindo, di Indonesia Power, saya di Darussalam, saya khotbah itu nggak ada saya yang lama. Kan ngomongnya begini, Ustadz Mirwan datang tuh, pasti nggak lama khotbahnya. Begitu. Jadi udah hafal, nggak lama katanya khotbahnya.
Oh itu bapak-bapak. Jadi nggak mau lama kalau bapak-bapak ya. Nah makanya punten ibu hadir di sini bapak bersyukur nih. Oh akal masih sempurna. Yang keempat saya lihat paling mahal nih, kita diberikan hidayah. Pak, orang walaupun dekat ke masjid, kalau nggak dapat hidayah mah nggak suka ke masjid. Jangan ukuran dekat orang itu ke masjid ya. Ada orang yang jauh ke masjid, subuh dia rajin ke masjid. Kenapa? Karena ukurannya dengan hidayah. Kaya belum tentu dermawan. Orang miskin jadi dermawan karena hidayah. Kaya jadi dermawan karena hidayah turun. Bapak ini nih malam kerja nih, besok kita kerja. Kenapa hadir? Hidayah Allah kasih. Mahal ini Pak. Istri Nabi ada yang nggak dapat hidayah. Istrinya Nabi Nuh, siapa namanya? Bu Nuh. Bu Nuh nggak dapat hidayah, Bu Nuh nggak dapat hidayah. Suaminya Nabi Ulul Azmi, Bu Nuh nggak dapat hidayah. Makanya anak yang nggak benar satu namanya Kan'an. Yang tiga benar ya, ibu perhatikan. Sam, Ham, Yafid benar. Yang nggak benar satu Kan'an. Kenapa? Turun dari ibunya. Makanya dalam kajian ilmu jiwa, kalau bapak soleh, ibu solehah, 90% anak akan soleh dan solehah. Lihat mangga kalau jatuh, nggak jauh dari pohonnya. Ada yang jauh, ada di bawah kalong, ya kan? Tapi sedikit jumlahnya, sedikit. Kebanyakan jatuh mah di situ. Makanya saya mah lihat ibu-ibu yang rajin ngaji, bapaknya rajin ke masjid, udah yakin anaknya soleh dan soleha, ya. Udah makanya disyukuri akal masih sempurna. Yang kelima, dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Ini mahal banget, ya Allah. Makanya Pak jangan heran ya, kalau salah tuh orangnya itu aja. Maghrib, etalah. Datang isya, etalah. Begitu iku maning. Pengajian, iku maning. Ibu pengajian, kemana aja? Ini juga orangnya mah. Itu lagi. Jangan heran Pak, sebelum jasad diketemukan, ruh lebih duluan dipersatukan oleh Allah. Makanya, walaupun rumahnya berjauhan, karena dia sama-sama ruhnya baik, maka jasadnya akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan lupa ya Pak, kita bersyukur sama Allah. Maksudnya apa? Gunakan semua nikmat untuk melakukan amal soleh. Tunggu saja, insya Allah nikmat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ya, banyaknya nikmat bukan ukuran Allah sayang. Bukan Pak. Dia kaya belum tentu Allah sayang. Dia punya jabatan belum tentu Allah sayang. Dia wajahnya cantik belum tentu Allah sayang. Perhatikan, nikmat harus diikuti dengan syukur, maka muncul namanya berkah. Ketika nikmat tidak diikuti dengan syukur, dia kufur, maka muncul istilah namanya istidraj. Orang itu dibinasakan Allah secara tiba-tiba. Jadi kalau kita lihat tetangga, dulu mah waktu pertama kesini, waktu dia belangsaknya, dia sholatnya rajin, sedekahnya rajin, sama kita kan ngaji tuh. Pas sekarang mau udah kayak ke masjid kagak pernah, sama kita ngebuang muka, orangnya sombong, udah istidraj. Tapi jangan nunjuk, jangan istidraj gitu ya. Nanti dibinasakan secara tiba-tiba. Tunggu aja, tunggu. Jangan, siapa tahu dia bertobat kepada Allah ya. Makanya bersyukur. Yang ketiga Pak, beribadah kepada Allah. Kenapa? Ibadah ini kan bakal terbaik menghadap Allah. Ini bakal terbaik Pak menghadap Allah. Maaf ya, orang meninggal itu kan bukan pergi, pulang itu. Apa kalimatnya kalau ada orang meninggal? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Makanya pulang itu di mana-mana senang. Nu penting ada bekal. Bekal terbaik itu amal ibadah. Mana ada orang pulang gak senang? Semuanya senang lah. Bapak mau pulang kampung senang kan? Asal ada bekal yang dibawa selama perjalanan. Nggak ada duit jangan pulang. Belangsak di perjalanan. Orang ada duit ya nekat pulang ke Jawa. Belangsak di perjalanan. Tapi kalau mobilnya sehat, terus duitnya ada, bekal yang dibawa juga ada, yang di sono juga nyambut kedatangan kita. So, Bapak pulang kerja seneng kan? Seneng. Nih, mau pulang pengajian begini, seneng Pak. Namanya juga pulang. Apa? Ceramah udah, kue udah habis, pulang, senang banget. Saya ntar pulang jam 10 seneng. No penting ada yang dibawa, seneng banget. Pulang mah kudu bawa bekal. Udah babak kan buat bukti doang sih, buat bukti. Habis pengajian ada yang dibawa. Nggak, ini bukan nyinggung, ngingetin. Makanya orang kalau melakukan amal soleh, begitu nanti dia kembali kepada Allah, pasti kematian menjadi peristiwa yang sangat membahagiakan. Makanya ibu yang punya harta, tolong sih Bu, ibu rajin sedekah ya.
Jangan duit dikumpul-kumpul aja beli emas. Begitu ibu meninggal dipakai mas kawin oleh suaminya. Ya Allah, kata suami banyak emasnya, ternyata isi lumayanlah buat mas kawin gitu. Rata-rata bapak-bapak kalau isinya meninggal kawin lagi rata-rata. Kalau nggak percaya ibu nanya nanti malam, ayah kalau mama meninggal ayah kawin lagi nggak? Apa kata suami? Meninggal aja dulu ya, nanti akan tahu jawabannya. Kelihatan wajah-wajah begini ya, udah rata-rata. Nggak kayak ibu mah nggak kawin lagi lah, orang nggak ada yang minat ya bu ya, makanya ibu rata-rata setia ya. Makanya ketika manusia ibadah kepada Allah, diajarkan kita punya akhlak kepada Allah. Maaf ya Pak, maaf, Bapak punya anak nih Pak, walaupun orangnya ganteng, orangnya cantik, dia pinter, dia kaya, tapi dia tidak pernah ibadah, gagal kita punya anak. Kenapa? Karena bekal terbaik menghadap Allah ketika anak rajin melakukan ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukti kita punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3 ya Pak, kita teladani dari Rasul, belajar kita banyak berzikir, yang kedua syukur, yang ketiga ibadah dengan baik. Yang kedua ya, 10 menit lagi. Bagaimana akhlak kepada sesama manusia yang diajarkan Nabi? 1 jam Pak, ini udah lewat sebenarnya. Biasanya lewat 1 jam kan lembur ini masalahnya ya. Pak, 1, Nabi itu perhatian kepada umatnya. Itu akhlak Nabi tuh, perhatian sama umatnya. Waktu mau meninggal, Nabi nggak nyebut istrinya, Nabi nggak nyebut anaknya, yang disebut kita umatnya. Berarti akhlak Nabi perhatian kepada umat Islam. Sampai kita ngaji dikit ya, kan kalau Nabi nih kalau sholat nih bahasa kita apa? Luruskan barisan. Terus Nabi sholat, habis sholat tuh dilihat tuh siapa yang sholat dengan Nabi. Masih ingat riwayatnya? Ada sahabat itu suka sholatnya di pojok, namanya Sa'ban. Makanya begitu habis sholat, Nabi nanya, Sa'ban kemana Sa'ban? Meninggal ya Rasulullah. Oh, kalau gitu kita langsung takziah. Itulah Pak hebatnya akhlak Nabi, perhatian. Ya, makanya kita di sini kudu perhatian sama tetangga, mah jangan masa bodoh. Ada yang sakit, tengok. Nggak usah mikirin apa yang dibawa, tengok aja dulu. Bukan kadang suka salah bawa, kita nengok orang sakit juga. Ibu bawa apa Bu? Bawa martabak aja lah, nengok orang sakit. Bu, ini saya kesini sama ibu-ibu perwakilan. Mohon maaf ya nggak bawa apa-apa, cuma bawa martabak telur apa martabak manis. Apa kata yang sakit? Orang mana telepon dulu, orang saya penyakitnya kencing manis, dibawain martabak manis. Aku udah saya nggak makan. Yaudah kalau gitu itu aja Bu martabak telur, sayanya batuk, nggak boleh makan gorengan. Atau pusing kita yang nengok, ya kan? Makanya kalau nengok orang sakit mah, no penting mah doa, kasih motivasi. Begitu udah pulang, tengok lagi, bawa makanan. Ini malah lagi sakit mulut pahit, dibawain makanan. Begitu pulang dari rumah sakit, nyampe ke sini pingin makan, enggak ada yang dimakan, sakit lagi kan? Nah, makanya kita kudu peduli. Ini akhlaknya Nabi nih. Kalau ada yang meninggal, tolong peduli. Ini mah kerja, ajak kerja. Kayak dirinya nggak pernah mau meninggal aja. Pan kita juga mau meninggal. Di sini kuburannya ada ya? Ada. Punya tanah kuburan? Ada. Yang kudu punya. Jangan rumah bagus kuburan kagak punya. Ini punten ya. Dan saya pernah bilang, Bapak Ibu lihat Nabi. Nabi lahirnya di Mekah, meninggal di Madinah. Di mana dikubur? Di Madinah. Nggak ada Nabi jenazahnya pulang kampung. Ini kan wajah-wajah bukan orang Cilegon, kelihatan wajah orang kampung, kelihatan wajah orang kampung kelihatan. Udah gak usah baper, jadi orang kampung tinggal di kampung tapi nggak kampungan kan. Nah makanya saya lihat Pak, Bapak ini aslinya bukan orang sini kan, tinggal di sini. Ntar meninggal, udah kuburin aja di sini. Ini pakai wasiat segala lagi. Pokoknya ya nulis kalau aku meninggal, tolong jenazah pulangin ke Lampung. Mau ngapain sih? Mana ombaknya gede, coba ya kan? Ditunggu di Bakauni. Aduh ya Allah, udah sih kuburin di sini, mau ngapain pulang ke sono? Emang malaikat mau nanya pakai bahasa Lampung gitu? Enggak, sama, semuanya pakai bahasa Arab. Ibu juga sama, jangan nyusahin. Belum mati udah ngomong, ayah, ntar kalau mau meninggal udah ada kuburan keluarga di Cianjur ya. Nanti di sono dikuburin. Mau ngapain sih pulang ke sono? Emang ibu mau ketemu gitu sama yang dikubur di sampingnya? Belum tentu, tergantung amal soleh. Walaupun ngerendeng, kalau satu soleh satu salah nggak ketemu tuh. Nabi Muhammad di mana? Di Madinah. Siti Khadijah di mana? Di Mekah. Ketemu nggak? Ketemulah.
orang soleh dan soleha. Mau jenazah pulang ke Cianjur, emang kenapa? Susukanan malaikatnya pakai bahasa Sunda, mual. Tapi pakai bahasa Arab pertanyaan. Terus gimana jawabnya? Udah meninggal aja dulu lah. Mereka juga nggak balik lagi ke sini kan? Udah meninggal aja dulu lah. Nanti ada yang bahagia, baru ada yang sengsara. Maksud saya apa Pak? Nabi mengajarkan nih akhlak kepada sesama manusia. Satu, belajar kita peduli. Peduli ya. Kalau di sini mah enak sih Pak ya, emang masyarakatnya peduli. Saya lihat ya. Ada yang meninggal langsung, belum meninggal aja ditungguin. Tungguin kan belum meninggal kan? Kata DKM, udah meninggal belum? Belum. Masih sakaratul maut. Aduh lamanya. Saya mau pergi, takut pergi di jalan meninggal lagi. Aduh, balik lagi. Kata RT, gimana DKM? Pugu masih sekarat, saya juga bingung ini. Kata RT mau mancing saya ini, ya Allah, ini liburan. Ada yang mau meninggal lagi. Oh di sini mau ditungguin, belum meninggal juga kan? Begitu meninggal langsung diumumin. Oh, yang mandiin siap mandiin. Ada yang ngajiin, ada yang gali kuburan, ada yang nyolatin, ada yang nganter ke kuburan, ada yang tahlilan. Pokoknya di sini mah enak lah, tinggal meninggal aja ya, tinggal meninggal ya. Udah terima beres. Jadi jangan mikirin, ntar kalau saya meninggal bagaimana? Udah meninggal aja dulu. Insya Allah terima beres. Begitu bangun merebuka jawab, udah jawab ya. Udah ibu tenang, pokoknya tinggal di sini mah ya bu ya, tenang ya. Nggak usah mikirin ibu. Gimana meninggal? Udah terima beres ya. Karena udah di cover sama DKM biasanya ya. Ini juga udah nungguin sebenarnya kan, udah nungguin kan. Makanya hidup Pak kudu peduli ya. Pedulilah. Yang kedua Pak, belajar saling menghargai. Ini senang tuh Pak, menghargai. Nabi punten, kalau sholat tahajud itu bacaannya dipanjangkan. Tapi kalau sholat subuh bacaannya agak dipendekkan. Kenapa? Nabi menghargai. Oh, kalau tahajud mah sendirian, kalau sholat subuh ada makmumnya. Khawatir makmumnya pada kapok, makanya sholat subuh Nabi lebih pendek daripada sholat tahajud. Gitu. Makanya nanya sama Kiai, baca Quran paling besar pahalanya di dalam sholat. Itu kalau sholat sendirian. Tahajud boleh sambil baca Quran, itu sholat sunnah boleh. Tapi kalau udah sholat wajib, yang hafal dan kita perhatikan siapa makmum kita. Jangan kebalik, mentang-mentang baca Quran paling gede pahalanya di dalam sholat. Begitu sholat subuh, rakaat pertamanya Yasin, yang kedua Tabarok. Kata makmum, pertama dan terakhir kapok sholat ya Allah lama. Saya pernah cerita di sini. Saya pernah ikut sholat isya di Cilegon. Imamnya penghafal Quran, bacanya Al-Kahfi. Sholat isya Al-Kahfi dibagi 2 rakaat malam Jumat. Saya masih ingat. Mana saya mau ngisi pengajian coba? Lama. Ini kapan rukunya? Dia mah satu surat dibagi 2 rakaat. Rakaat pertama dengan kedua. Maka di hati saya, pertama dan terakhir mual bakalan mampir lagi ngeladenan. Suwe ya Allah. Belajar hidup Pak, perhatian. Yang kedua menghargai. Nabi itu Pak kalau dikasih hadiah beliau nerima. Zakat Nabi dan keluarganya nggak boleh makan uang zakat. Tapi kalau dikasih hadiah Nabi nerima. Kenapa? Untuk menghargai. Ada istri sahabat ngasih baju sama Nabi, diterima tuh. Ada orang ngasih makanan, diterima tuh. Kenapa? Nabi belajar menghargai. Makanya di komplek ini Pak, akhlak yang harus diajarkan. Satu, perhatian. Yang kedua, belajar menghargai. Ini kayak begini kan, udah kita ngadain nih pengajian malam Kamis. Hargai aja lah panitia, orang udah dibentuk. Kenapa? Kita kalau mengikuti keinginan warga, nggak mungkin Pak orang itu sama. Pasti mereka punya keinginan yang berbeda. Tapi kalau sudah di sini, oh udah, apapun hasil kesepakatan bersama, udah kita yang penting saling menghargai. Kan enak. Ya Bu ya, gue urusan ibu-ibu hargai aja, laki-laki jangan kepo, urusin gue segala, urusan ibu-ibu. Begitu udah dibagiin, hargai. Bapak senang kuenya, makan. Tidak suka, bawa pulang. Jangan acak-acakan di sini, nanti panitia kesinggung. Ya Allah, udah belinya susah, udah masukin ke kotak, ternyata nggak pada dimakan. Nggak mau lagi jadi panitia. Begitu tahun depan, ibu ngalah. Tahun kemarin juga kapan dimakan, pegel sama bungkusin, ternyata kagak dimakan, kesinggung lagi kan. Nah makanya tolong dinikmatin. Nggak suka bawa pulang. Makanya saya mah ketua panitia, saya mah ceramah di mana aja kalau suka dikasih panitia, ya saya bawa aja. Saya mau bawa aja. Itu kan menghargai kan, menghargai. Kemarin saya dari Keramat Waktu dikasih martabak, ya saya bawa, kan ada jarang tuh. Ya saya mah namanya juga dikasih kan, ya saya mah menghargai.
Nah yang enak waktu di Pasauran tuh Pak, masjid yang pinggir jalan. Itu kenangan saya terindah selama jadi penceramah. Lengkap. Kasih daging kambing, dibawain pete, emping sama duren. Mantap. Jadi kita ngajoplak kita kan urusan ya Allah. Makanya nyampe rumah istri saya kaget. Ayah lengkap, iya ini dari panitia. Orang ngomong semua. Pak Kiai, iya embe, orang mencitnya. Atau ayah nabai di asaan di bawah baik. Siap. Iya ya pete, mana ngalah biasa orang dia mau pete iya pasauran mah ketelah. Atuh bawa. Di dia mau loba tangkil, sok dijemping. Wayahna bawa eta aya kadongan tilu-tiluna. Ya gecan usim. Ngan hayang sedekah ieu bapak-bapak. Wayahna bawa atuh dibawa bae Bu. Maka saya bilang ke istri, "Mamah makan duren ya, biarkan ayah makan petenya." Ya Allah, digabung mah moal kuat kan? Makanya kita gitu Pak, kalau dikasih kita sama tetangga, belajar aja menghargai gitu ya. Tak saya mah gitu, saya mah dibawain apa aja sama panitia, ya saya bawa aja gitu. Namanya kan menghargai gitu. Pernah ada panitia yang ketinggal juga pernah panitia ketinggal ada. Saya dari Kebon Dalem Bang, ngisi acara Muharram. Ini tumben saya kan udah member di sono, udah sering. Biasanya dibawain kue ini enggak, saya bilang. Apa kuenya kehabisan? Udah jam 11 malam coba Pak. Udah makanya saya pelan-pelan bawa mobil tuh, mudah-mudahan ditelepon sama DKM. Enggak juga ternyata enggak. Ya Allah takdir amat jadi kita nih ya. Nah itu tuh pas CCTV Polres itu pertigaan itu. Alhamdulillah Pak Haji telepon. Jadi Ustaz sampai ponde, iya ada Polres. Wes tangga ini apa? Weh panitia mau rekelian aja. Ketinggal. Tolong ya, tangga ini ya. Atau ditungguin Pak jam 11 malam. Sama saya naik motor, Pak Haji, kenapa nggak panitia? Malu katanya ngomong sama Pak Kiai. Jadi apa ketempuan kok? Kan kasihan Pak, malam-malam nyusul berkat coba dari Kebon Dalem ke Polres. Nah ini takut kejadian di sini kan, takut kejadian. Saya udah masuk ke gerbang tol ditelepon, bener Jack, ketinggal kan? Kasihan panitia kan? Makanya ya saya sampaikan sekarang gitu ya. Udah belajar aja, no penting mah menghargai. Ini malam kerja ya, tapi nggak ada yang pulang saya ceramah. Berarti Bapak Ibu menghargai saya. Itu akhlak namanya. Maka saya juga kudu berakhlak. Maka ceramah jangan lama-lama ya. Itu kan namanya menghargai. Kalau bisa nggak saya ceramah sampai jam 11? Bisa. Itu Ustadz kagak punya akhlak. Kenapa? Kagak menghargai sama jemaahnya gitu ya. Udah sampai di sini aja ya. No penting mah lewat Maulid Nabi akhlak kita sama Allah makin baik, sesama manusia makin baik. Udah, kebenaran datangnya dari Allah, salah datang dari diri saya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata